kamu sehat semua kan? Sehat. Itu satu nikmat yang paling berharga. Kalau bertanyalah kamu kepada orang yang terbaring di rumah sakit sekarang ini, mau dia tukar uang 1 M dengan kesehatan. Begitu mahalnya kesehatan. Berarti pada pagi ini kita pantas gak bersyukur? Pantas. Kamu sehat semua. Kamu pergi sekolah tidak ada yang mengganggu tadi kan? Tidak ada ditembak oleh polisi kan? Aman kita pergi menuntut ilmu. Nah, maka pantas kita bersyukur pagi ini kepada Allah. Agar kita semua yang berada di SD 09 Bati Salapan, guru, anak-anak muridnya, semuanya menjadi hamba yang bersyukur sampai akhirat kita. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Anak-anak yang bunda sayangi, mari kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami perlu tahu, ketika kita mengirimkan salawat kepada Rasulullah, itu malaikat yang menjaga kuburannya Rasulullah SAW menyampaikannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah mendoakan kita. Bahkan bukan kita doakan, orang tua kita yang mengucapkan salawat kepada Rasul juga didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka rajin-rajinlah bersalawat, bukan rajin menyanyi, tapi rajin bersalawat. Karena salawat itu akan bantu kita nanti di padang mahsyar. Kalau pada mahsyar, di mana itu letaknya? Siapa yang tahu padang mahsyar? Angkat tangan. Pernah nggak tahu tempatnya di mana? Kita tidak tahu tempatnya di mana, nak. Ada padang mahsyar itu adalah alam yang setelah kita meninggal, setelah kita dibangkitkan lagi, kita dikumpulkan oleh Allah suatu tempat. Di suatu tempat, dengar baik-baik. Tidak ada yang cerita. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang tidak ada satu pohon pun di sana. Yang ada cuma matahari. Manusia di sana berbaris. Menunggu apa? Menunggu dihisab oleh Allah. Apa dihisab? Dosa-dosa mereka. Orang kebanjiran saat itu. Manusia kebanjiran. Bukan oleh air, tapi air keringat sendiri. Sampai di mana kita terbenamnya, sampai situ dosa kita. Kalau dosa kita banyak, kita tenggelam. Kalau dosa kita segini, tergantung kepada sebanyak apa dosa kita di dunia. Makanya, kalau kita rajin bersalawat, maka akan datang syafaat dari Rasulullah SAW. Apa itu syafaatnya? Ketika kita sedang haus, kita dikasih dari telaga beliau. Nanti ada telaga beliau, namanya telaga apa? Nah, tahu telaganya? Nah, diambil dari sana, nanti kita dikasih minum di sana. Nah, oke. Pada pagi ini ada satu surat yang kamu sering membaca surat itu. Bunda nggak tahu apakah kamu paham bacaannya, apakah kamu paham maknanya. Bunda nggak tahu. Karena bagaimana? Kita membaca Al-Quran, kita harus paham maknanya agar kita bisa mengamalkannya. Apa surat terakhir dalam Al-Quran? Yang terakhir dalam Al-Quran sudah apa? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Apa, nak? Anas. Ya, Anas. Siapa yang hafal surat Anas? Kelas 1 apa? Kelas 4 apa? 6 apa? Kelas 5 apa? Mari kita baca sama-sama. Kelas 1 boleh pakai gerakan ya. Pakai arti dan pakai gerakan. Yang lain ikut kelas 1 kalau nggak bisa. Mulai daun, gak apa-apa nak, kamu tahu maknanya. Udah akan jelaskan maknanya apa sih, bagaimana sih kamu mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Mari kita baca sama-sama, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
tidak ada yang senyum. Ini ayat suci Al-Quran, kamu baca dengan khusyuk. Tidak ada yang kiri kanan, ikuti aja bunda. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, hai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan setan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Oke, bunda akan terjemah. Sebelum bunda terjemahkan, kamu tahu asbabun nuzul surat ini? Tahu asbabun nuzul? Dengarkan tadi. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Jibril, melalui Jibril kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang sakit parah. Rasulullah SAW sedang sakit parah. Datang dua malaikat kepada Rasulullah. Yang malaikat yang pertama berdiri di depan di sejajar dengan kepala Rasulullah. Malaikat yang kedua sejajar dengan kaki Rasulullah. Bertanyalah kepada malaikat yang pertama kepada malaikat kedua, oh, ada apa dengan Rasulullah SAW? Ternyata dijawab Rasulullah SAW kena sihir. Siapa menyihir? Seorang Yahudi. Nah, maka daripada itu turunlah ayat surat An-Nas. Jadi surat An-Nas itu untuk penangkal sihir. Artinya kita ini berlindung kepada Allah. Tapi bunda tidak bahas itunya. Bunda bahas tentang makna dari An-Nas itu. Dengar baik-baik. Kamu pernah nggak teman kamu mengajak kamu untuk bicara ketika belajar? Pernah nggak? Kamu asik-asik belajar nih, ada teman yang ngajak cerita. Pernah nggak? Kamu mengikutinya. Kamu ikuti dia cerita. Kamu dengarkan dia. Ada nggak berani kamu mengatakan, maaf ya, aku lagi belajar. Berani nggak katakan kayak gitu? Atau pernah nggak kamu, Allah telah memanggil kita untuk sholat, tapi kamu malas untuk berdiri? Pernah nggak merasakan itu? Atau kamu nggak pernah sholat? Siapa tadi yang tidak? Jujur ya, aku anak jujur. Ingat, Allah melihat dimanapun kita, apapun yang kita kerjakan. Tak usah malu nak. Malu itu bukan sama bunda, bukan sama guru, tapi malu sama Allah. Siapa tadi yang tidak melaksanakan sholat subuh? Jujur aja. Angkat tangan saja yang tidak. Kelas 1 gak boleh bohong. Bunda sangat senang, sangat sayang kepada anak yang jujur. Bunda gak sayang sama anak yang bohong. Siapa tadi yang tidak sholat subuh? Ada sholat? Angkat tangan. Ada gak sholat? Angkat tangan. Yang gak sholat, angkat tangan. Dah wajah-wajah gak sholat itu nampak ya Bu Mary ya. Wajah-wajah gak sholat itu nampak. Astagfirullahaladzim, Bu Ika, Bu Mary, Bu Lili, Pak Rizky, Bu Fazia. Bagaimana generasi kita mendatang nih? Kenapa Allah menurunkan ayat itu? Kenapa? Karena setan itu musuh yang nyata. Kita nggak nampak dia, tapi dia musuh yang nyata. A'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia. Dari siapa setan itu? Minal jin wan nas. Dari jin dan manusia. Sayang, kamu yakin tidak di dekat kamu sekarang ada setan? Ada, contohnya Bunda ceramah di sini, kamu main di sana.
Jangan dianggap sepele ya nak. Itu setan yang membisikkan dalam dada manusia. Kita nggak nampak. Nggak usah dengar bunda itu ceramah lagi. Jadi ketika belajar bagaimana nak? Kalau ada yang ada cerita, maaf ya kawan, aku lagi belajar. Cemen kali kau, sok rajin kau, diketawain tuh. Dah duduk, kena mental, yuk kita main ikut main. Itu orang gak punya pendirian. Biar aja dibilang cemen, biar aja dibilang apa-apa. Yang penting aku punya prinsip, aku ingin belajar. Main tuh? Nah, dan sekarang jangan mau dirayu setan ya. Kalau kita ada setan apa baca? Qul a'udzu birabbin. Aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia. Sama Allah kita minta tolong. Paham nak? Sekalipun sholat jangan ditinggalkan. Kenapa? Tidak ada kesempatan untuk mengkoda. Ibadah yang tak boleh diganti adalah sholat. Kecuali jamak. Jamak itu ada pula aturannya, ya kan? Nah, jangan tinggal masuk lagi ya. Besok kan kita senam tuh ya Bu Ita ya. Kita tanya tapi jangan jujur. Kamu berjuang gak bangun subuh? Berjuang. Gak sempat udah. Masa gak sempat? Bu Ita dan ibu-ibu kita bangun subuh masak dia dulu di rumah. Mencuci dulu. Guru-guru bulan belum datang ke sekolah. Sempat sholat. Kenapa kamu gak sempat? Emangnya bekerja sebelum pergi sekolah? Ya? Jadi soal 5 waktu tidak boleh ditinggal. Ada lagunya tuh. Coba sebutkan sholat fardu semua. Ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kewajiban kita semua. Ini sholat duha tapi sholat 5 waktu tidak, terbalik. Yang wajib itu 5 waktu. Paham? Ada tuh kata-kata Ustaz ya. Islam apa? I-S-L-A-M. Itu Isa. Perhatikan. L itu lohor. Kalau orang dulu bilangnya lohor bukan zuhur ya. Lohor. A itu asar. M itu maghrib. Ulangi. Isa, subuh, zohor, asar, maghrib. Kalau kamu sholat isya tapi tidak sholat subuh, sempurna nggak Islamnya? Kamu sholat 4 waktu isya tidak sempurna nggak Islamnya? Itu kalau bolong-bolong nak. Bayangkan kalau kamu tidak pernah sholat, tidak ada Islamnya. Sama dengan orang kafir. Ya, mau sama dengan orang kafir? Orang kafir tak akan pernah keluar dari neraka. Temannya setan abadi selama-lamanya di neraka. Ya? Kalau mengaku Islam, kerjakan sholat. Jangan mau dirayu setan manusia dan setan jin. Paham tuh? Nah, Bunda minta maaf terlalu panjang Bunda ceramah ya, tapi Bunda sekali punya kesempatan Bunda manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan tadi, Bunda dikasih kekuatan untuk mengamalkannya. Ini anak-anak Bunda yang tersayang, dikasih Allah kekuatan, kesabaran, keimanan untuk mengamalkannya. Mau sukses dunia akhirat? Mau. Kalau mau bagaimana? Cinta Allah dan Rasul. Bagaimana? Rajin sholat, rajin belajar, jangan mau dirayu oleh syaitan. Baiklah, kita tutup tausiah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dalam menjalani hidup ini. Berdoa kita sebentar, Doa kita ya, mau berdoa?